Coba sebutkan apa saja keberatan yang paling utama di Omnibus Law yang katakanlah top 3 aja atau top 5 yang membuat buruh sangat berkeberatan dengan ketentuan ini di Undang-Undang Ciptaker sehingga demo terus-menerus. Pertama prinsipnya dulu ya Bang. Iya. DPR nggak menjalankan fungsinya peka dan tuli bahasa kami. Iya. Peka, tuli dan buta. Dari zaman Pak Harto itu upah nggak pernah naik, kalaupun naik 4 tahun sekali. Dan itu di belakang itu CSIS yang selalu pro kapitalis. Masa Anda undang pro kapitalis untuk bicara perlindungan buruh? Kalau saya boleh protes juga nih kepada pemerintahan, memang baru pada masa pemerintahan ini aja demo di depan MK sama di depan istana itu dilarang. Ya. Pokoknya dilokalisir patung kuda. Saya coba jalan antara patung kuda ke istana, segede apapun toanya, Nggak kedengeran. Karena jauh. Jauh sekali ya. Artinya tidak akan kalau misalnya ada demo di patung kuda, orang istana itu nggak akan terganggu sedikit pun. Nggak ada. Artinya nggak ada pengaruh bagi dia. Nggak ada. Tapi sebenarnya juga sebelum Pak Jokowi ada 1-2 kali kami dilarang ke istana Bang. Ada juga diarahkan masuk ke Monas. Itu biasanya kalau masanya besar. Dulu kami kan kalau media itu 100.000, kadang-kadang 150.000. Total kami turun total. Sekarang ini saja, padahal kita masuk kerja tanggal 2 Mei. Itu rencana 100.000. Saya lupa masuk kerja itu 2 Mei. Pasti kan orang pulang kampung tanggal 30 udah capek, 1 Mei dia nggak malas kan buru kan. Kan psikologis, saya lupa. Akhirnya kita gedor dari awal sebelum libur, cuma punya waktu 3 hari. Terkonfirmasi hampir 50.000 lebih. 50.000 Sudah dahsyat. Tapi kalau ditambah dengan daerah-daerah lain udah ratusan ribu. Di Surabaya, di Semarang. Serempak ya? Serempak, betul. Jadi besok tuh kira-kira akan ada 50.000 di istana dan gedung MK. Besok itu yang boleh ikut itu hanya partai buruh saja? Oh enggak. Atau masyarakat umum juga boleh? Boleh, karena kan memperingati Hari Buruh Internasional siapa saja boleh. Cuma yang akan mengorganisir secara resmi, kami lapor dengan pihak kepolisian, mengatur nanti gerakan massa, menghindari yang tadi saya bilang adalah sekelompok kecil yang orang selalu inginnya ribut aja ya. Seperti kawan-kawan anarko itu kan begitu. Nah itu kita diskusi. Kalau ada ini tolong kita melakukan komunikasi dulu dengan mereka, jangan polisi main langsung, itu kan penting. Dan sejauh ini Polda Metro Jaya dan Mabes Polri sangat kooperatif terhadap apa yang kami lakukan. Ini kan bukan yang pertama kali Bang, kami akan terus aksi Bang. Kalau parliamentary threshold misal tidak dikabulkan sama MK, kita duduk ke MK ya 50.000, 100.000, buruh itu kan gampang. Mengorganisasi punya uang sendiri, kalau gitu iuran kita sendiri. Satu-satu ya. Satu-satu kita bahas dari 6 tuntutan ini. Pertama, cabut Omnibus Law. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tahu bahwa perjuangan Omnibus Law ini
separuh berhasil kemarin dengan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tapi tiba-tiba muncul Perpu dan unfortunately Perpu itu disahkan pula, disetujui istilahnya oleh DPR dan sudah disahkan enggak sama Presiden? Udah nomor 6. Oke. Nomor 6 tahun 2023. Sudah ditandatangani enggak? Otomatis kan udah ada nomor, Bang. Enggak, kalau dia enggak mau tanda tangan, tapi aneh juga karena Perpu dari dia kan. Tanda tangan ya. Oke. Nah, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Kita tahu ini seperti perjuangan yang sangat ideologis ya. Yes. Tidak banyak orang Indonesia yang paham benar isi dari Omnibus Law itu, Cipta Kerja. Tapi para buruh pasti paham betul dengan isinya, terutama section mengenai buruh. Klaster ketenaga kerjaan. Anda pengen dibilang buruh atau tenaga kerja sih? Buruh lah. Buruh. Yang lebih tepat labor ya. Labor itu sebagian orang nyebut workers. Ada juga employee macam-macam lah. Bahasa Inggrisnya juga 3 Bang masalahnya. Jadi beliau menggunakan istilah buruh ya. Jadi karena itu kita hormati buruh. Nah, coba sebutkan apa saja keberatan yang paling utama di Omnibus Law yang katakanlah top 3 aja atau top 5 yang membuat buruh sangat berkeberatan dengan ketentuan ini di Undang-Undang Ciptaker sehingga demo terus menerus. Pertama prinsipnya dulu ya Bang. DPR nggak menjalankan fungsinya peka dan tuli bahasa kami. Peka, tuli dan buta. Sudah jelas-jelas masyarakat buruh. Saya kan berulang, kan saya saksi fakta di waktu sidang MK yang awal uji formil. Memang menggunakan gugatannya Migran Care Anies Hidayah, tapi semua konsideran itu isi konsiderannya waktu itu KSPI dan KSPSI, bukan Partai Buruh, belum ada kan waktu itu. Dan saya saksi fakta satu-satu karena saya tahu saya diundang Menteri A cuma diajak ngobrol makan malam, apa itu nggak ada konsep. Nah, dalam perdebatan di GR itu kan saudara tahu nggak bahwa ada di websitenya Menko Perekonomian, saya bukan orang bodoh, ayo mari kita buka sama-sama. Begitu dibuka, itu kan bukan konsep. Anda menjelaskan poin. Yang kita butuhkan konsepnya, draftnya. Itu hanya menjelaskan poin ini, poin ini. Langsung menjelaskan cukup. Makanya saya bilang jangan berbohong. Sekali Anda berbohong, saya udah hilang akal saya. Sekali kamu berbohong, udah kamu berbohong sebagai pejabat, kau tutupi semua kebohongan. Kita lawan, nggak bisa. Kalau dari awal terbuka dan jujur akui, di situ kita bisa dialog. Tapi sekali kau berbohong, seterusnya kau tutupi kebohongan dan majelis hakim menangin kita. Inkonstitusional bersyarat. Nah, prinsip itu yang kemudian menghidupkan kembali tadi Partai Buruh. Makanya Partai Buruh nggak mungkin, bahasa kami itu haram kita berkoalisi dengan partai politik pendukung Omnibus Law sekalipun di Capres. Oleh karena itu koalisinya Capres. Mudah-mudahan melalui podcast ini halayak sebagian besar yang mendengar paham. Seperti waktu kita dukung Prabowo, kami bukan unboard-nya dan berkoalisi dengan Gerindra, boleh dicek. Kami tidak berkoalisi dengan partai-partai yang mendukung Pak Prabowo saat itu. Jadi itu juga sama. Nah, ada 9 poin yang disoroti terhadap Omnibus Law Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan. Nanti 3 poin untuk klaster, bukan klaster, saya lupa klaster apa, terkait petani, perlindungan petani. Untuk ketenagakerjaan nomor 1 upah. Kembali ke rezim upah murah. Saya ini ILO governing body dan saya tahu menteri kan sama. Kami sejajar kok. Menteri Tenaga Kerja dengan saya di ILO governing body. Saya workers group, beliau adalah government group. Satu lagi ada employer group. Sejajar. Debat itu biasa di tingkat dunia kayak begitu. Nah, nggak ada di seluruh dunia itu kenaikan upah ada namanya dulu ya, batas atas batas bawah. Udah tahu upah minimum, masa ada batas atas batas bawah? Saya bilang itu taksi Bluebird apa ada batas atas batas bawah? Ya kan, nggak ada. Nah, kemudian disiasati lagi indeks tertentu. Jadi inflasi, kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Saya tanya sama menteri, indeks tertentu itu dari mana mengukurnya? Oh, kami udah ukur. Siapa? Saya baru paham. CSIS. Ya wajar aja lah CSIS dipakai sebagai konsultannya pemerintah.
dari zaman Pak Harto itu upah nggak pernah naik, kalaupun naik 4 tahun sekali. Dan itu di belakang itu CSIS yang selalu pro kapitalis. Masa Anda undang pro kapitalis untuk bicara perlindungan buruh? Nggak fair ini dong. Mudah-mudahan CSIS mendengar, dan kalau nggak apa-apa, emang faktanya begitu. Kalau mau membantah boleh. Silakan. Karena ada juga organisasi, bukan bantah, ngelaporin polisi. Saya mah nggak pernah takut. Mending ya ke Iqbal nggak ada masalah, yang dilaporin di YouTube-nya juga. Janganlah menyebarkan kebencian berbau sara katanya. Saya menjelaskan fakta berdasarkan penjelasan menteri. Saya jadi paham kalau kemudian Kemenaker menggunakan CSIS menurut penjelasan menteri dalam satu pertemuan. Saya bilang ya wajar lah kalau hasilnya begitu. Sekarang apa 0,1 sampai 0,3. Saya tanya lagi, kan inflasi plus pertumbuhan ekonomi kali indeks tertentu itu dibikin 0,1 sampai 0,3. Dari mana dasar 0,1 sampai 0,3? Kenapa nggak 1,0? Misal Maluku Utara, Pak Presiden Jokowi mengatakan bangga ada pertumbuhan ekonomi 27%. Saya ini S2 ekonomi. Tesis saya itu tentang upah, pertumbuhan ekonomi, teknologi dan investasi. Jadi saya paham, dan bukan kampus ecek-ecek saya bilang. Cuma kalau orang lain menggunakan ini untuk menekan buruh, kalau saya menggunakan ini untuk melawan ilmunya pengusaha pakai buruh gitu loh. Bagi saya sederhana, Bang. Saya belajar begitu, tapi saya bukan pengamat, bukan orang pintar. Tapi kalau tiba-tiba Anda bikin satu metodologi, dibikin angka-angka yang kita nggak pernah tahu dari mana, tiba-tiba diputuskan 0,1 sampai 0,3. Kalau mau fair 1,0 pakai dong. Maluku Utara 27%, artinya pertumbuhan ekonomi naiknya 27% plus inflasi 3%, 30%, kan enggak. Anda bikin di bawah 10% juga. Terus kalau gitu 0,1 sampai 0,3 bagaimana? Oh, itu tergantung daerah tertentu yang sudah melampaui 10%. Itu akal-akalan, nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmu ekonominya. Yang diinginkan oleh buruh ada dua di seluruh dunia itu dua. Satu namanya standard living cost. Kalau kita sebut KHL, kebutuhan hidup layak. Kita kerja untuk apa sih? Ya untuk upah kan. Aneh. Di Bundestag misal saya, Bundestag itu parlemennya Jerman. Debat sebelum 2 bulan penetapan upah minimum, itu SPD dengan CDU CSU sampai keras debat. Karena mereka berbicara tentang daya beli, purchasing power yang nanti korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi. Kan kalau purchasing power naik, daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Jangan investasi itu betul. Tapi penyumbang daripada pertumbuhan ekonomi, saya yakin Ibu Sri Mulyani juga ngerti itu. Nggak bohong kalau nggak ngerti. Apalagi beliau kan labor ekonomi. Ngerti benar konsumsi itu penyumbang pertumbuhan ekonomi itu GDP penyumbang terbesar konsumsi. Konsumsi daya beli salah satu instrumennya upah. Nah, Anda kendaliin upah, saya enaknya aja. Saya nggak bisa terima. Partai buruh nggak bisa terima. Kami akan berjuang upah. Nanti kayak di Bundestag, di diet Jepang, di parlemennya di Amerika Latin, Peru, Chili, Brazil, di parlemennya Australia. Debat upah itu TV nasional. Loh, semua orang pengen upah. Kan orang pengen hidup layak. Kalau orang mau hidup layak, kamu kendaliin dengan kekuatan pemodal. Nggak adil dong, saya bilang. Oke, itu satu pendekatan ya. Namanya standar living cost. Yang kedua pakai makroekonomi, yaitu inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Kalau inflasi bukan naik upah, penyelesaian harga barang. Kalau orang ekonomi sekolah baru semester 1 juga ngerti, inflasi itu penyesuaian terhadap harga barang yang naik. Nah, sekarang value editnya orang naik. Belum naik. Orang value edit nilai tambah buat orang supaya kita punya daya beli apa? Kalau secara nasional disebutnya pertumbuhan ekonomi. Itu kan ilmu sederhana, Bang. Bukan berarti mereka nggak ngerti itu. Birokrat itu. Kenapa harus pakai CSIS? Ngabisin duit aja. Mendingan berdebat sih dengan serikat buruh. Nah, itu yang kita kejar. Karena di situ ada indeks harga tertentu. Bahkan sebelumnya batas bawah, batas atas. 3 tahun berturut-turut upah buruh nggak naik. Yang kedua, outsourcing seumur hidup. Negara sekarang menempatkan dirinya sebagai agen outsourcing. Ini outsourcing yang boleh, ini outsourcing nggak boleh. Di seluruh dunia, outsourcing atau precarious work atau casual workers itu disebutnya modern slavery. Ngerti nggak sih slavery itu budak? Perbudakan modern. Seluruh dunia melawan
terhadap perbudakan modern. Oh, di Amerika ada dibatasin. Ada sekitar kalau saya nggak salah 67 jenis pekerjaan. Oh, di Jepang ada dibatasin. Sekitar 100-an jenis pekerjaan. Yang paling luar biasa memang Kanada. 98% boleh menggunakan outsourcing tenaga kerja. Tapi Kanada memberikan perlindungan. Mereka juga dapat pensiun, dapat jaminan kesehatan. Mereka dapat jaminan pengangguran. Lah di sini pecat, tinggal pecat. Mau cari pekerjaan outsourcing lagi, bayar dulu 4 juta melalui agen. Apa itu adil? Terus buat apa kita bernegara? Gak hanya gara-gara cium tangan ulama diberhentiin. Nah, itu juga nggak boleh. Itu outsourcing kan? Iya. Karena dia outsourcing nggak bisa ngelawan. Sayang aja nggak lapor ke partai buruh. Kita kan ada posko orange, Bang. Siapapun kita bantu. Kami melakukan advokasi pertanahan, alhamdulillah. Pemerintah yang bertanggung jawab di situ, kita minta bantuan, selesai. Apa itu kayak pertambangan rakyat yang di PHK, yang nggak ada THR, alhamdulillah kami punya posko. Partai buruh itu Bang, ada 4 ini pemikirannya. Pertama, daily working party, tiap hari segmented issue, captive market, dan iuran sendiri. Jadi kita nggak nunggu pemilu. Kita itu sebelum pemilu udah kerja, biarlah nanti buruh yang nentuin. Jadi partai lain nggak usah takut. Ini partai buruh kan mau hantam di sini supaya nggak lolos, hantam di sini supaya nggak lolos, hantam di sana supaya capres ini. Kita udah ngerti permainan, Bang. Makanya kita udah terbiasa. Nah, kembali pada tadi, outsourcing seumur hidup. Karyawan kontrak nggak ada periode yang ketiga, sehingga akhirnya orang dikontrak berulang-ulang, 2 minggu kerja dipecat, sebulan. Emangnya ini negara nenek moyangnya dia apa? Emangnya negara milik sendiri kelompok pemodal dan birokrat itu? Itu kita nggak terima. Partai buruh nggak terima itu. Kita akan all out itu. Kalau Allah izinkan, Tuhan izinkan kita masuk parlemen, saya bisa pastikan perlawanan keras partai buruh di situ. Loh, kita kan kerja mau panjang. Perusahaan juga seneng dong, dia punya SDM yang terlatih. SDM ya, kecuali dia indisipliner, melanggar aturan, bolehlah dipecat. Walaupun nanti tetap ada pesangon. Selama nggak ada pelanggar aturan, hanya karena dia mau untung gede menjelang Lebaran, orang dipecat, nggak dapat THR. Terus buat apa bernegara kayak begitu? Nah, yang keempat, ini Menko Perekonomian bilang easy hiring, easy firing, gampang mecat, gampang meng-hire mengambil ngontrak. Ya, mengontrak. Saya bilang suruh pergi tuh menteri ke negara antah berantah sana. Emang ini negara dia bisa putuskan kita boleh pecat gampang, kita boleh rekrut gampang. Emang lo yang kerja, gue yang kerja, buruh yang kerja, kita yang keluarin tenaga, kita yang berkeringat, anak kita sekolah sama istri kita kasih makan, bukan Menko Perekonomian. Saya keras, Bang. Saya nggak peduli yang kayak gitu, Bang. Dan di partai buruh kita akan berpikir itu, maka kita face to face terhadap gagasan, bukan konflik. Enggak, kita nggak mau fitnah, hoax, enggak. Tapi kalau kamu kayak begitu, ya kita lawan. Emang ini negeri kamu juga jadi Menko Perekonomian bisa diganti kok. Jangan-jangan jadi ketua umum Golkar juga bisa diganti kok. Nah, ini harus disampaikan ke buruh. Ini loh orangnya. Kita nggak takut, tapi kita nggak boleh fitnah, nggak boleh. Kayak begini kan kita jelaskan. Tidak boleh fitnah dan tidak boleh lapor-lapor polisi ya. Tidak boleh lapor polisi. Abang cemen banget lapor-lapor polisi. Makanya abang jangan ngundang saya. Saya kalau ngomong asal aja. Enggak asal. Kalau asal saya asal sesuai hati yang kita pikir ya, gagasan. Jadi yang namanya kalau kita bicara konstitusi, pikiran dan hati nurani itu adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi. Ya. Jadi kalau kita mengungkapkan pikiran kita dan hati nurani kita, kalau ada orang yang tidak cocok dengan pikiran dan hati nurani kita, ya jangan dikriminalkan, ya, dijawab dengan gitu apa yang dia pikir. Itu kalau kita bicara mengenai demokratis negara. Kalau kita bicara demokrasi sakarmu, ya memang begitu itu. Ya, tapi buruh kan punya masa, jadi kita nggak takut. Ya, emang dipikir negara punya dia sendiri, nggak boleh lah. Kita harus berdialog, duduk. Nah, kita mau masuk kalau konstitusi. Kalau gitu, Refli Harun ikutlah jadi penasihat partai, teman. Amin. Siapapun. Teman partai buruh. Gitu ya. Nah, dia tambah lagi pesangon dikecilin. Yang kelima, kan nggak masuk akal. Biasa kita bisa dapat 2 kali, 3 kali aturan, sekarang cuma 0,5 kali. Itu, Bang, mandor kebun. Jadi pesangon dikecilin. Ya, jadi 0,5. Kunker diperbanyak. Iya, begitu. Itu, Bang, orang-orang kunker kebun. Dari 4 jadi 5 kali kunker itu. Iya. Sekali kunker 200-300 juta. Iya. Gitu. Sekarang orang
Misal yang udah umur 45 tahun, 50 tahun kan memang produktivitas pasti turun. Ya. Dipecat, hanya bayar 0,5 kali aturan. Dengan alasan perusahaan merugi. Lihat aja perusahaan-perusahaan tekstil, garment. Lihat aja yang dulu viral, ya yang Emma Sari di Gerobokan, yang kemudian viral juga di Banten. Itu kan sebenarnya kapitalisasi modal yang bersatu dengan birokrat jahat untuk menghancurkan kekuatan daripada orang-orang kecil. Nah, partai buruh akan dedikasikan begitu, Bang. Saya tahu akan menghadapi resiko, tapi saya selalu meminta pada Tuhan. Pasti ada jalan. Nggak mungkin Tuhan ketika kita mencoba berbuat baik, nggak mungkin Tuhan nggak lindungin kita. Oke. Nggak mungkin lah. Insyaallah. Amin amin. Ya, jadi termasuk juga pengaturan cuti, pengaturan jam kerja, TKA. Oke. Ini kan TKA sekarang banyak kan, terutama investasi Cina. Iya. Investasi Cina itu selalu mendatangkan unskilled workers, buruh kasar. Ya kalau dia datang buruh kasar kita marah dong. Tenaga kerja lokal, masa supir driver forklift, bahkan ada tukang batu di Lipo sana dulu, ada tukang masak di Pulau Gadung dari buruh Cina. Emang kita nggak bisa masak? Kita boleh kalau skill workers boleh, tenaga kerja asing skill workers yang dan dibutuhkan boleh, yang kita nggak punya. Gitu. Boleh. Kalaupun kita punya, Bang, kadang-kadang kan misal kayak hukum internasional, kita punya hukum internasional, tapi perusahaan itu kan biasa B2B itu membutuhkan spesifik tentang pemahaman hukum internasional, itu masih boleh lah. Dari lokalnya kalau kualifikasinya baik, ini baik ya baiknya lokal, tapi ini mau pakai dua-duanya juga kita biasa kayak begitu. Tapi ini buruh kasar, TKA. Nah itu ada 9 ya terakhir sanksi pidana yang dihapuskan. Yang 3 dari petani kan lebih berat. Sanksi pidana yang dihapuskan terhadap beberapa pasal di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 2003 yang lalu dihapus yang menguntungkan pengusaha. Nah dari petani kan ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan petani. Di situ dikatakan kalau musim panen raya nggak boleh impor. Jadi mau impor daging, impor garam, impor beras, impor kedelai, ketika musim panen itu nggak boleh. Itu tujuan negara melindungi petani. Tapi dengan omnibus dihapus, maka terjadi kan panen raya kemarin HPP, harga pokok gabah ambruk, anjlok gara-gara impor. Karena 2 juta ton 2 juta ton ini mau masuk. Harga gabah diturunin, petani kan marah, jadi akhir dia suka merusak padinya. Impor masuk dijadikan alasan karena produksi petani tidak memenuhi kebutuhan nasional. Nah, itu jelas tuh kita lawan. Kemudian kalau tetap mengimpor, importir itu akan di saat musim panen denda 2 miliar, hukuman 6 bulan. Ada Undang-Undang nomor 19 2013 itu dihapus. Itu kan mau mempertahankan oligarki, kepentingan pemodal. Ini omnibus law itu lebih banyak ke sana. Dan yang terakhir bank tanah. Di situ kan dikatakan tanah-tanah rakyat yang udah digarap berpuluh-puluh tahun bahkan turun temurun dari nenek moyang, sepanjang tidak bertuan lagi, artinya nggak ngurus sertifikat yang selama ini berjalan di dalam pemerintahan Pak Jokowi kan, dia nggak ngurus sertifikat, dia nggak mau urus surat-surat secara hukum, diambil alih oleh negara masuk bank tanah. Nah sekarang pemilik kebun sawit, pertambangan besar, kan dari partai-partai besar, dia ambil belinya di bank tanah. Kan jahat, murah ya. Jahat sekali. Sementara kita mau mengupayakan bukan nggak ada modal. Iyalah. Nggak ada skill juga.